Puji Tuhan, saudara puas memuji menyembah Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya lihat ada beberapa wajah-wajah baru pada hari ini. Saya rasa saya harus mengulangi sebentar khotbah saya minggu lalu, karena kalau enggak nanti saudara tidak mengerti, karena ini bersambung ya. Bersambung apa yang saya bagikan hari ini. Bahwa seringkali dalam hidup ini kita mengeluh terhadap janji-janji Tuhan. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata ini? Tapi kenapa aku enggak dapatkan apa yang firman-Mu katakan? Bukankah Engkau berjanji ini Tuhan? Tapi kenapa hidupku penuh dengan banyak sekali masalah? Hidupku hancur-hancuran, keluargaku begini, masalah kami begini. Sekian tahun kami mengikut Tuhan, tapi kami tidak seperti yang Tuhan janjikan. Padahal Tuhan katakan bahwa anak-anak-Mu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Firman-Mu berkata kami akan terus naik dan terus naik. Tapi dari sejak hari aku terima Tuhan, kok keadaan kami begini-begini saja. Tidak begitu kelihatan kenaikannya, pertumbuhannya. Maka minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa iblis selalu menjebak kita dengan berbagai hal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ditantangnya, mulai dari pergumulan-pergumulan sehari-hari, yaitu pada waktu dia berpuasa. Yesus katakan, ubah batu ini menjadi roti. Dan kitab Filipi katakan bahwa begitu banyak orang-orang yang karena masalah sejengkal ini, perut ini, mereka akhirnya kompromi. Meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kompromi demi mendapatkan makanan. Dan kemudian kita tahu iblis membawa Yesus naik ke atas gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kekayaan dunia kepadanya dan berkata, kalau engkau menyembah aku, maka aku akan berikan semuanya ini kepadamu. Tapi Yesus katakan, semua itu milikku. Haleluya. Semua itu adalah milik Yesus, saudara. Dan yang ketiga, Yesus dibawa naik ke atas bubungan bait Allah. Dibawa naik ke atas bubungan bait Allah. Dan dikatakan kalau engkau lompat, maka Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap engkau supaya kakimu tidak terantuk. Jadi ada 3 hal yang dicobai, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua katakan bahwa semua itu bukan berasal dari Bapa. Dan kita coba mengusirnya. Kita katakan, iblis, pergi engkau daripadaku. Seperti apa yang terjadi kepada Imam Skewa. Di mana sebelumnya di dalam pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 18, hari Rabu kemarin juga saya sampaikan bahwa Paulus berhasil mengusir roh-roh jahat itu. Tapi kemudian ada orang lain, anak imam Skewa di dalam Kisah Para Rasul 19 mencoba mengusir roh jahat. Tapi apa yang terjadi? Kisah Rasul 19 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu
siapakah kamu? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan ayat 16 apa yang terjadi? Orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini yang sering dihadapi begitu banyak orang-orang Kristen. Firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat inilah yang sering menghalangi kita untuk mencapai, mendapatkan kemajuan kita, mendapatkan kemenangan kita. Dan kita coba melawannya, tapi apa yang terjadi? Sama seperti nasib daripada anak-anak Imam Skewa ini, digagahi, ditarik keluar bajunya, dilepaskan. Sehingga firman Tuhan katakan mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Kita menghadapi banyak sekali pukulan-pukulan. Kita menghadapi begitu banyak sekali luka-luka yang disebabkan oleh roh-roh jahat ini. Kenapa? Karena kita tidak siap menghadapinya. Roh jahat itu mengenal siapa orang yang sedang berhadapan dengan dia. Manusia bisa kita tipu, pendeta mungkin bisa engkau tipu, tetapi roh-roh jahat itu mengenal. Bukan karena dia maha tahu, tetapi karena dia bisa terbang secepat kilat. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia bisa terbang secepat kilat. Dan roh jahat yang ada di satu tempat ini akan bisa memberikan informasi. Mereka punya kekuatan persatuan yang sangat luar biasa. Kalah kadang-kadang orang-orang di gereja dengan kesatuan yang mereka miliki, saudara. Kekuatan mereka begitu luar biasa. Dan mereka akan saling memberikan informasi dalam setiap kelemahan-kelemahan. Sehingga mungkin kita melakukan dosa secara tersembunyi di dalam kamar kita. Tetapi ada roh jahat yang memperhatikan. Dan suatu kali engkau pikir tidak ada yang tahu. Dan engkau bersikap rohani di dalam gereja. Engkau berbahasa roh dan luar biasa. Dan kemudian tiba-tiba berjumpa dengan orang yang kerasukan. Engkau coba usir. Dan begitu banyak orang yang akhirnya dikalahkan oleh roh jahat. Saya punya pengalaman di Bali. Jari saya ini hampir patah. Karena kurang pengalaman, saudara. Kurang pengetahuan, kurang pengalaman. Kita harus tahu bagaimana berhadapan dengan mereka. Karena mereka juga punya kekuatan. Jangan pernah menganggap remeh. Itu sebabnya engkau perlu memperlengkapi dirimu dengan baik. Dan gereja memperlengkapi saudara dengan baik. Roh jahat ini berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Kita tidak bisa bersandiwara dalam hidup ini. Kita tidak bisa memakai topeng dalam kehidupan ini. Kita harus menjadi manusia yang real. Kalau engkau putuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, hiduplah sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Yesus. Ketika engkau mau putuskan hidup di dalam dunia, mengikuti keinginan dunia, silakan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, biarlah di akhir zaman ini mereka yang mau mengkuduskan dirinya semakin bertambah kudus. Yang mau mencemarkan dirinya, silakan mereka menjadi semakin cemar. Yang mau menjadi semakin baik,
Mari menjadi semakin baik. Yang mau jahat, silakan bertambah jahat. Tidak ada di antara dua hal. Karena di antara Tuhan bilang, kalau mau panas biarlah engkau panas. Kalau mau dingin, silakan menjadi dingin. Tidak ada yang namanya suam-suam kuku atau setengah matang, setengah panas, setengah dingin. Firman Tuhan katakan orang yang setengah matang, setengah dingin akan dimuntahkan. Haleluya. Dimuntahkan. Jadi kalau engkau putuskan untuk mengikut Yesus, putuskanlah untuk mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Putuskanlah untuk mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Tentu saja ketika kita mengikut seseorang, tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Tapi itulah yang dilakukan oleh Paulus. Itu keputusan yang dia buat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat pertama, Paulus katakan, mari kita baca 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia katakan kepada murid-muridnya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Biarlah ini menjadi keputusan kita pada hari ini. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Dan apa yang Paulus katakan, demi pengenalan akan Kristus segala sesuatu kuanggap sampah, kuanggap rugi demi pengenalan akan Kristus. Dia tanggalkan segalanya. Dia tanggalkan pangkatnya. Dia tanggalkan kehebatannya. Dan dia putuskan untuk mengikut Yesus. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia belajar dari, apa katanya tadi? Jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Yesus. Jadi dia belajar dari Yesus. Seperti apa Yesus? Di dalam Filipi pasal yang kedua Paulus menceritakan. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Paulus bisa menjadi seperti itu? Karena dia belajar dari satu pribadi yang sangat diagungkannya, yaitu Yesus. Amin. Bagaimana Yesus itu rupanya? Dia merupakan Allah. Dia merupakan Allah, dia merupakan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya begitu besar kepada kita umat manusia, dia mengorbankan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia yang jauh lebih rendah, yang sangat rendah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dia Tuhan, taktanya di surga, dia tinggalkan surga dan mengambil rupa menjadi seorang anak manusia. Dia pernah menjadi seperti saya, dia pernah menjadi seperti Anda. Untuk apa? Untuk mengalami pengalaman yang kita alami. Sehingga hari ini tidak ada kesusahan yang kau hadapi yang dia tidak tahu. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan, kau mana tahu? Kenapa saudara? Karena dia pernah mengambil tempat itu, menjadi serupa dengan kita. Bayangkan dia raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sampai-sampai lahirnya di mana? Kandang domba. Ada saudara di sini pernah lahir di kandang domba? Minimal klinik kan? Minimal klinik. Atau mungkin karena terpaksa di rumah. Tapi nggak ada yang pernah di kandang. Ada yang pernah di kandang? Coba, mungkin tadi saya nggak lihat. Ada yang pernah di kandang? Tidak kan? Saudara, lebih baik Yesus Tuhanmu, dia lahir di kandang. Artinya apa? Kalau engkau katakan hari ini aku susah, dia pernah alami yang lebih susah dari keadaanmu. Haleluya. Di masa seperti apa pada zaman itu saudara? Masa yang tidak enak, masa penjajahan. Di sini ada beberapa orang tua yang hidup di masa penjajahan. Zaman penjajah, tidak enak. Makannya nasi jagung, hidupnya susah, ya. Lari dari satu tempat ke tempat yang lain mencari tempat aman. Semua disuruh pulang kampung, mendaftarkan diri ke kampung halamannya. Itu yang terjadi kepada Yusuf dan Maria. Maria lagi hamil besar dan naik keledai dibawa menuju kepada Bethlehem. Dan sampai sana ternyata tidak ada tempat. Tidak ada tempat, mau nggak mau, hanya ada satu tempat, yaitu kandang domba. Yesus dilahirkan di kandang domba. Dan kemudian karena mau dibunuh oleh Herodes, masih kecil, masih bayi yang sangat kecil, dilarikan ke Mesir. Perantauan saudara. Udah hidup di kandang domba nggak enak, hidup lagi di perantauan di negeri orang.
Ini yang terjadi. Pernah nggak engkau pikirkan itu? Sehingga tidak ada di antaramu yang hari ini bisa berkata, Tuhan tidak mengerti keadaanku. Sehingga hari ini tidak ada orang yang bilang, Tuhan tidak tahu kesusahanku. Dia tahu semua yang kau lewati. Dia tahu segala pergumulanmu. Karena dia sudah pernah melewatinya. Karena sangat cintanya kepada umat manusia. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 berkata, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Allah, mari baca 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Amin. Dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Itulah tujuan daripada kedatangannya. Dia ingin menyelamatkan kita semuanya. Engkau ada di dalam hatinya. Engkau biji matanya. Engkau sangat berharga bagi Dia. Tahukah engkau sangat berharga di hadapan Tuhan? Dia sangat peduli kepada engkau. Itu sebabnya ketika Paulus mendapatkan pewahyuan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dirinya, sehingga dalam satu perjalanan menuju kota Damaskus, di mana dia datang menuju ke kota itu dengan sebuah surat perintah. Tahu isinya apa? Menangkap, membunuh orang-orang percaya. Di dalam perjalanan itulah dia berjumpa dengan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia merasa kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia seorang yang penganiaya jemaat. Tuhan masih mau menyelamatkan dia. Itulah yang merubah hidupnya 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 balik lagi. Ya kan? Tapi 180. Yang semula berjalan ke utara, sekarang dia berjalan ke selatan. Yang semula berjalan ke utara, sekarang berjalan ke selatan. Hidupnya berubah, itu sebabnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Karena dia mengalami suatu pengalaman yang begitu luar biasa. Kalau saudara baca tulisan-tulisannya di dalam kitab-kitab yang dibuatnya kepada jemaat-jemaat yang ada di kota-kota yang dibangunnya, yang dipimpinnya, maka engkau akan menemukan bagaimana dia merasa dia orang yang paling beruntung karena Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa kepada dia. Dan karena dia mengalami kasih karunia yang begitu luar biasa, dia mengambil keputusan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Salib di muka, dunia di belakang. Dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu artinya mengikut Yesus. Salib di muka, dunia di belakang. Tetapi banyak orang berkata mereka pengikut Yesus, tetapi hidup mereka sehari-hari
tidak menunjukkan sebagai pengikut Yesus. Banyak orang mengikut Yesus hanya mau berkat. Banyak orang yang mengikut Yesus karena mau mengharapkan mujizat. Banyak orang mengikut Yesus karena mengharapkan ini dan mengharapkan itu, kesembuhan, ini dan itu, segala sesuatu. Mereka tidak mengikut Yesus. Untuk sepenuhnya menjalani kebenaran firman Tuhan. Mengerjakan apa yang disampaikannya. Mereka hanya butuh Yesus untuk pergumulan mereka, untuk masalah mereka. Apakah ada di antara saudara yang seperti itu di tempat ini? Apakah engkau hanya sekedar mencari Yesus untuk menyelesaikan masalahmu? Itu salah besar. Sia-sia apa yang kau lakukan. Kalau engkau hanya mengikut Yesus untuk mengatasi pergumulanmu, untuk mengatasi masalahmu, itu satu kesalahan besar. Memang tentu saja sangat benar Yesus itu memiliki segala berkat. Memang benar Dia bisa menyembuhkan. Memang benar Dia bisa memulihkan keadaanmu. Memang benar Dia bisa memberkati engkau. Memang benar. Tetapi sangatlah malang kalau engkau hanya mengikut Yesus untuk hanya menerima berkat-berkat saja. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan inginkan menjadi milik kepunyaanmu. Haleluya. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang sibuk bekerja hanya untuk kehidupan dari hari ke hari, hari ke hari. Menjalani kehidupan rutinitas dunia dan tidak mendapatkan segenap janji Tuhan. Padahal Tuhan ingin engkau menjadi kepala. Tuhan ingin engkau menjadi raja di muka bumi ini. Halo. Tuhan mau engkau menjadi raja. Raja-raja di bumi ini. Itu janji Tuhan, itu kemauan Tuhan. Itu kerinduan hati Tuhan. Karena engkau adalah anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi, apa katanya? Semua orang yang, coba baca, 1, 2, 3. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa anak Allah? Semua orang percaya. Kalau engkau percaya, engkau anak. Amin. Dan siapa Allahmu? Yesus. Selain Allah, selain Tuhan, Dia adalah Raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Dia raja segala raja. Raja yang kedua siapa? Raja segala raja.
Tentu saja ketika ada sebutan raja segala raja, udah pasti ada raja-raja yang berada di bawah seorang raja. Baru dia bisa disebut raja segala raja. Sama seperti apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara, kerajaan Inggris, raja atau ratu Inggris hanya bisa disebut raja segala raja kalau dia punya raja-raja di dalam koloni-koloni dia, di dalam negara-negara kekuasaannya. Tetapi karena tidak ada lagi koloninya, maka dia hanya disebut sebagai raja. Dan karena anaknya berada di dalam istana yang sama, maka anaknya hanya disebut sebagai pangeran. Kapan anaknya disebut sebagai raja? Kalau dia berada di tempat yang lain, memimpin koloni yang lain. Itu sebabnya Raja Portugis pernah disebut sebagai raja segala raja. Kenapa saudara? Karena Portugis pada waktu itu berhasil menaklukkan Brazil dan beberapa negara-negara di Amerika Latin. Dan dia tempatkan anaknya menjadi raja di Brazil. Sehingga bapaknya menjadi raja segala raja. Demikian juga Tuhan akan menjadi raja segala raja ketika dia memiliki anak-anaknya di daerah koloninya. Itu sebabnya saudara tidak ditempatkan di surga. Saudara diciptakan dan saudara ditempatkan di bumi. Halo, di mana Adam dan Hawa ditempatkan? Di Taman Eden di bumi. Supaya apa? Berkuasa, menaklukkan segala sesuatu. Amin. Dan itulah kehendak Tuhan, agar anak-anaknya menjadi raja. Dan kalau engkau menjadi raja, apa keuntungan yang bisa didapatkan raja? Apa keuntungan yang bisa didapatkan raja? Semua berkat yang kau inginkan, yang setiap hari engkau berdoa, cukupkan makanan kami, Tuhan berikan pakaian, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan sepeda, Tuhan berikan mobil, Tuhan berikan ini. Kalau engkau raja, kau bisa dapatkan enggak? Tanpa mengemis. Tanpa harus menangis, memohon. Itulah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Dia mau anak-anaknya menjadi raja di bumi ini, saudara. Tetapi ada syaratnya. Engkau harus memiliki hukum yang sama. Ketika Indonesia berada di bawah pemerintah Belanda, maka engkau akan lihat pada zaman dulu nenek-nenek kita jago-jago bahasa Belanda. Maka engkau akan lihat peninggalan Belanda sekarang ini di kota Medan aja banyak. Saudara pergi ke Kesawan sana, masih banyak peninggalan Belanda di sekitar Kesawan. Kantor pos, gedung-gedung yang luar biasa sampai hari ini masih begitu kokoh dan luar biasa peninggalan Belanda. Di Jakarta banyak sekali peninggalan Belanda. Batavia, peninggalan Belanda luar biasa, saudara. Karena Belanda akan membuat daerah jajahannya menjadi seperti negara induknya. Halo,
Belanda ketika menjajah Indonesia, dia akan pastikan Indonesia menjadi seperti Belanda. Demikian juga ketika Tuhan, Raja segala raja, menguasai bumi ini, maka dia harus pastikan bumi ini menjadi seperti itu sebabnya Yesus mengajar doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Dan tentu saja ketika kita belajar untuk memahami, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang kerajaan surga, banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nenek saya adalah didikan Belanda. Kalau dia duduk di meja makan, kami sering jadi korban. Kenapa? Ketika dia duduk di meja makan, dia harus tegak dengan sendok dan garpunya. Dan kalau punggung kami bongkok, dia akan pukul dari belakang. Buk, buk. Itulah didikan Belanda. Sakit, waktu dipukul sakit, mengeluh kita. Seperti itu juga ketika engkau dibentuk untuk menjadi warga kerajaan surga, engkau akan melewati pergumulan-pergumulan seperti emas yang dimurnikan di dalam dapur peleburan dengan api yang begitu panas. Engkau akan menghadapi begitu banyak kesedihan, kesusahan. Kenapa? Daging ini senantiasa ingin bebas. Daging ini tidak mau dengan pergumulan-pergumulan ini. Karena daging ini berasal dari bumi. Sehingga dia menuntut kemerdekaannya. Aku ingin bebas, aku ingin lepas. Aku tidak mau melakukan berat. Saya sebagai orang tua dari anak-anak saya, kepingin anak-anak saya kelak menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya saya mendidik mereka. Saya harus menjaga mereka. Saya lihat pergaulan mereka. Saya lihat jam keluar mereka. Kemana mereka pergi. Saya bertanya, kenapa saudara? Karena saya mau pastikan suatu hari nanti mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bahkan anak saya yang kecil, Ruth Osena, saya ingin dia menjadi pemain keyboard piano, sehingga saya sekolahkan dia. Dan saya harus berkali-kali, Osena duduk di piano kamu. Osena duduk di piano kamu. Tapi Osena ini merasa, aku mau main Dedi. Aku lagi main boneka-bonekaan. Aku lagi nonton YouTube Dedi. Aku lagi begini Dedi, aku lagi begini. Kenapa saudara? Tuntutan dagingnya, kekanak-kanakannya menuntut. Kenapa? Daging ini bukan dari surga. Daging lemah, roh penurut. Roh itu penurut. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh inilah yang disebut daging. Inilah yang berada di luar. Dia lemah saudara. Karena dia berasal dari debu tanah. Cobalah bangun sesuatu dengan debu tanah. Apakah akan menjadi kokoh? Apakah akan menjadi kuat? Tidak mungkin. Dengan gampang ketika angin datang akan rubuh. Maka diciptakanlah semen untuk membuat bangunan itu menjadi semakin kokoh. Demikian juga untuk membangun saudara, diciptakanlah firman Tuhan yang menjadi perekat, penyatu, supaya menjadikan engkau menjadi kokoh,
menjadi kuat. Karena Tuhan punya mimpi terhadap dirimu. Dia punya cita-cita untuk dirimu. Dia ingin kau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Itu sebabnya dia senantiasa menegur. Waktumu terlalu banyak di handphone. Engkau terlalu banyak habiskan waktumu di games. Engkau akan menjadi gila. Ya kan, berapa banyak anak menjadi gila di handphone, saudara? Di games. Tidak bisa menguasai diri lagi. Waktunya habis di handphone, di handphone, di handphone. Makanya anak-anak harusnya berbahagia kalau punya bapak yang masih menegur. Harusnya bahagia karena banyak sekali bapak yang gak peduli dengan anak-anaknya. Mau mati kau matilah, mau mampus kau mampuslah. Tapi di sini enggak ya, bapaknya baik-baik ya. Iya kan? Baik bapakmu kan Jo? Baik kan? Dodi udah nggak ada lagi bapaknya ya. Sedih ya Dot? Nggak ada lagi kan? Udah nggak sedih lagi. Karena udah mulai dewasa kan? Tapi ya sedih lah. Tapi ada orang yang punya bapak tapi seolah-olah bapaknya nggak ada. Iya kan? Yang lebih serunya saya pernah lihat bapak sama anak sama-sama duduk merokok. Saling berbagi rokok. Anak minta rokok sama bapak, bapak pun kasih rokok sama anak. Bapak minta rokok sama anak, saudara. Berbagi. Yang lebih seru duduk di kedai tua. Sama-sama minum tua, bapak sama anak. Habis itu berantem dua-dua. Banyak kan? Pernah saudara lihat gitu? Banyak bapak menginginkan anak-anaknya lebih hebat dari dia. Tapi bapak-bapak dengar, buah tidak pernah jatuh jauh dari. Itu sebabnya kalau engkau mau anak-anakmu baik, engkau dulu tinggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang jelek. Kalau engkau nggak mau anakmu merokok, jangan lagi merokok. Saya pernah merokok, saudara. Saya pernah mencoba ganja. Saya pernah mencoba segala yang lain. Tapi karena saya kemudian berpikir saya tidak mau melahirkan keturunan yang akhirnya binasa, sehingga saya tinggalkan semuanya itu. Karena saya tahu suatu hari nanti saya akan menjadi bapak. Dan saya mau anak-anak saya tidak hidup di dalam dunia seperti itu. Jangan sampai anak-anak saya menangkap bahasa saya lagi pakai semua itu, saudara. Malunya mau kemana? Itu sebabnya saya nggak jemu-jemu menasihati anak-anak saya, menasihati saudara berulang-ulang. Mengingatkan saudara berkali-kali, menasihatkan berulang-ulang. Karena saya punya keinginan agar saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Haleluya. Tahu kenapa saudara? Gereja tidak dapat ditutup. Dari generasi ke generasi Alkitab ini sudah dibakar berkali-kali. Orang-orang Kristen dibunuh, dibakar hidup-hidup. Tapi kenapa sampai hari ini gereja tetap berdiri? Patah tumbuh, hilang berganti. Karena ada bapak-bapak yang melahirkan anak-anak. Sehingga bapak tidak ada lagi, anak muncul. Suatu hari nanti, saya tidak bisa lagi berdiri di depan sini. Akan muncul anak-anak rohani yang akan memberitakan firman dari tempat ini. Amin. Patah tumbuh, hilang berganti. Dan itu suatu proses. Suatu proses.
Saya tidak mau hanya berhenti sampai di saya. Itu yang harus kau putuskan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir hanya ilmu itu berhenti sampai di dirimu. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan berikan kepada seseorang, tetapi apa yang luar biasa itu hanya berhenti sampai di diri orang itu. Karena orang itu tidak punya keinginan untuk melahirkan generasi demi generasi berikutnya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Bapamu di surga ingin kau menjadi raja-raja di muka bumi. Dia ingin kau berkuasa di bumi ini. Tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara, prinsip yang berbeda dari dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Iblis telah menipu dunia ini dengan ketiga hal tadi, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Padahal Tuhan mau di dalam kerajaannya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati. Ada apa saudara? Kelemah lembutan, kesetiaan. Galatia pasal 5 ayat 22. Buah-buah roh. Ini harus ada di dalam kerajaannya. Kasih, sukacita, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Ini yang Tuhan inginkan dan ini ada di dalam kerajaannya. Dan inilah yang kita dambakan dalam hidup ini. Kita menginginkan dalam rumah tangga kita ada ke-9 buah-buah roh ini. Kita menginginkan dalam usaha kita ada 9 buah-buah roh ini. Kita menginginkan di negara kita ada ke-9 buah-buah roh ini. Dan semuanya ini hanya bisa terjadi kalau kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia ini, saudara. Konsep dunia ini harus diubah. Budaya dunia ini harus diubah. Harus diubah. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 21, mari baca. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 21. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan ayat 21 perhatikan, baca dengan kuat. 1, 2, 3. Mereka mengajarkan adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Tradisi. Apa itu tradisi? Nilai-nilai. Amin. Budaya yang berbeda dengan kita orang Rom. Karena budaya yang diajarkan adalah budaya kerajaan surga. Budaya kerajaan surga. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 31, ini merupakan pekerjaan Paulus. Dia katakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Dia memberitakan tentang kerajaan Allah, budaya kerajaan itu, nilai-nilai kerajaan itu. Itulah yang diperlukan oleh dunia ini, saudara. Inilah yang diperlukan oleh dunia ini. Kalau engkau serupa dengan dunia ini, maka engkau tidak ada bedanya dengan mereka. Tetapi Tuhan menjadikan kau menjadi milik kepunyaannya, agar kau menjadi berbeda dengan dunia ini. Dia berkata, engkau memang berasal dari dunia, tetapi engkau tidak seperti dunia. Memang kau tinggal di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau milik kerajaan surga. Surga telah menembus engkau. Surga telah membayar engkau. Yesus telah membayar engkau. Iblis menawan kita, dan dia memperbudak kita melakukan seperti yang dia mau. Dan Yesus datang mengambil tempat kita, membayar kita dengan lunas, dengan nyawanya, sehingga hari ini engkau adalah budak-budak merdeka. Amin. Engkau adalah budak-budak merdeka. Pernah nonton film Little Missy? Pernah nonton film-film perbudakan di Afrika, di Amerika, saudara? Engkau akan ngerti bagaimana budak yang sudah merdeka. Karena selagi engkau berada di kerajaan dunia ini, maka engkau harus melakukan semua kebudayaan dunia ini. Tapi sekarang setelah engkau menjadi milik Yesus, engkau telah dibayar, dibeli, maka sekarang engkau pindah ke rumah Yesus. Di rumah Yesus, Yesus punya kebiasaan, Yesus punya budaya, tradisi, nilai yang berbeda dari rumah yang lama. Amin. Banyak orang mau pindah rumah, bertamu dia ke rumah orang lain, tapi di rumah orang lain dia mau paksakan cara dia. Kalau saudara ke rumah Pak Christian, duduk di meja makan. Di rumah Pak Christian punya nilai, peraturan, adat istiadat. Kalau datang makan ke rumahnya, semuanya kumpul di meja makan. Duduk dengan rapi. Tapi karena saudara terbiasa di rumah makan sambil angkat kaki, saudara ke rumah Pak Christian juga semakan sambil angkat kaki. Pak Christian lihatnya, ini orang kayak mana ini? Dari hutan mana ini? Kayak gitu juga banyak orang yang mengikut Yesus, tapi masih suka menjalankan kemauannya sendiri. Itulah yang membuat engkau menjadi kalah, dan kalah. Iblis berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Engkau enggak dapatkan apa yang Tuhan telah sediakan bagimu. Karena Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Adat istiadat tadi, nilai-nilai tadi, peraturan-peraturan tadi. Jadi engkau tidak cukup hanya mencari kerajaan Allah, tapi engkau juga harus melakukan kebenaran, nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan itu. Amin. Maka lihatlah, engkau akan mendapatkan semua yang dijanjikan dalam firman Tuhan ini. Semua yang Tuhan janjikan tentang kerajaannya, engkau akan dapatkan.
Engkau akan lihat hidupmu menjadi kepala, engkau tidak menjadi ekor. Engkau akan lihat hari-harimu menjadi hari yang bahagia, yang mungkin selama ini ngontrak dari satu rumah ke rumah lain. Tuhan akan berikan rumah sendiri kepadamu. Tuhan akan memberikan rumah yang terbaik kepadamu. Coba lakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hidup dalam kerajaan itu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Sehingga iblis melihat semua ini. Dia tidak bisa menuduh engkau. Dia tidak bisa menghakimi engkau. Karena itu pekerjaan dia mendakwa siang dan malam. Dia mendakwa siang dan malam. Sehingga ketika Ayub, ingat Ayub? Ayub mendapatkan semua yang dijanjikan. Dia bilang apa? Iyalah, engkau memberkati dia. Karena Ayub melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Coba izinkan aku buat masalah dalam hidupnya. Tuhan bilang silakan. Tapi jangan coba-coba sentuh nyawanya. Wah, setan buat macam-macam masalah, saudara. Tapi Ayub tetap setia. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Istrinya bilang, kutuk saja Tuhan itu, tinggalkan dia, lihat engkau jadi susah. Apa Ayub bilang sama istrinya? Dasar kau orang gila, perempuan gila, hanya mau senangnya saja. Tetap puji dia, tetap sembah dia. Sehingga setelah melewati tes itu, kekayaan Ayub kekayaannya menjadi 2 kali lipat. Amin. 2 kali lipat. Jadi kalau masalah terjadi setelah engkau mengikut Yesus, dan ketika engkau benar-benar mengikut Yesus, itu adalah tanda Tuhan akan memberikan berkat 2 kali lipat kepadamu. Maka persiapkan, kalau hanya mungkin garasimu cukup 1 mobil, siapkan garasi yang lebih lebar, karena bakal datang 2 mobil. Amin. Haleluya. Cara hidupmu akan berbeda, cara berpikirmu berbeda. Cara ngomongmu pasti berbeda. Engkau tidak lagi dikhawatirkan dengan apa yang terjadi di bumi ini. Engkau tidak lagi ditakutkan dengan apa yang terjadi di bumi ini. Engkau hanya akan happy saja. Kalaupun Tuhan akan memanggil aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Tapi aku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku melakukan, aku menghargai. Tuhan perintahkan, Tuhan katakan apa? Raja-raja, pemimpin-pemimpin, presiden, wali kota adalah pemimpin kita. Mereka harus kita hormati. Mereka berikan peraturan, pakai masker. Bukan berarti aku pun sok-sok jago-jagoan, nggak mau pakai masker kemana-mana. Setan paling licik, hati-hati saudara. Ketika engkau tidak mau tunduk, ingat firman Tuhan bilang, pemimpin adalah wakil Tuhan. Mau kayak manapun mereka, ketika mereka buat suatu peraturan, kita ikuti semampu kita. Halo, amin. Kita ikuti semampu kita. Tapi kalau yang mereka putuskan menyuruh kita meninggalkan Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mau dianiaya, mau disiksa, mau apapun terjadi, aku tetap mengikut Yesus.
Karena begitulah begitu banyak orang-orang yang siap meninggalkan segala sesuatu. Siap dipukul, siap dicambuk karena mengikut Yesus. Tapi bukan karena kebodohannya. Banyak orang menderita karena kebodohan. Kebodohannya. Tidak mau menjaga dirinya, hidup suka-sukati. Jogal katanya. Itu bahasa India, jogal. Bahasa Batak ya? Bahasa Batak rupanya, jogal. Keras kepala. Jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dengan mudah iblis akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yang pertama apa kuncinya? Tunduklah kepada Allah. Dengan cara mana? Melakukan semua perintahnya. Melakukan perintahnya. Menjadikan Yesus teladan dalam hidupmu. Dia berjalan di depan, aku berjalan di belakang. Dan saudara berjalan di belakang saya. Haleluya. Ada pemimpin. Engkau tidak langsung mengikut Yesus. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kisah Para Rasul, kepada jemaat yang ada di Efesus. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Berjalanlah di belakangku. Dan hari ini saya katakan, berjalanlah di belakangku sama seperti aku berjalan mengikut Yesus. Lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami ajarkan kepada saudara. Dan kami juga akan berusaha melakukannya lebih dulu sebelum kami ajarkan kepada saudara. Dan saudara bisa lihat dari kehidupan kami bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Haleluya. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara pada hari ini. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Dan di gereja ini kami memiliki visi untuk menjadi gereja yang mengalami kepenuhan akan Kristus. Kami ingin Kristus berjalan di depan kami. Dan kami mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan kami. Inilah pernyataan kami pada hari ini Tuhan. Dan ada nilai-nilai budaya kerajaan surga yang kami bangun di dalam gereja ini. Yang firman-Mu telah ajarkan. Tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, Yesus. tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih karena Engkau sekarang telah mengurapi hamba-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah urapan ini mengalir kepada setiap anak-anak. Amin. Amin.
Sehingga sebagaimana aku mengikuti Kristus sebagai teladanku, Haleluya. biarlah anak-anak yang kau percayakan kepadaku tumbuh mengikuti apa yang aku lakukan. Haleluya. Dengan mengikuti setiap firman yang kusampaikan kepada mereka, pengajaran yang kusampaikan kepada mereka, dan hidup dalam kebenaran firman itu. Berkati Tuhan, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, biarlah perlindungan darah Yesus bersama dengan mereka. Aku mengucap syukur karena sampai saat ini Engkau pelihara anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih. Kau pelihara mereka, Amin. Terima kasih. sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi lemah Haleluya Tuhan. sampai harus dirawat di rumah sakit. Haleluya. Terima kasih Kau menyertai dan melindungi mereka semuanya. Amin. Amin. Dan aku berdoa kiranya Engkau terus menyertai mereka, kiranya Engkau terus memberkati mereka. Amin. Ketika mereka mulai melakukan kebenaran-kebenaran firman yang kami sampaikan dan hidup di dalamnya, Haleluya Tuhan. Haleluya. biarlah berkat-Mu dicurahkan kepada mereka. Amin. Berkati mereka Tuhan. Haleluya. Jadikan mereka kepala dan tidak menjadi ekor. Yes. Biarlah segenap janji Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Ku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasih. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.